Shalom, puji Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara semuanya. Tanpa terasa kita memasuki bulan yang baru, bulan Mei tahun 2020. Sungguh kita merasakan anugerah Tuhan, kasih setia Allah. Sekalipun hari-hari ini kita boleh mengalami satu goncangan, tapi satu hal yang saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, kasih Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terbukti pagi ini kita ada sebagaimana kita ada, itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena kuasa Tuhan yang mengalir atas kehidupan kita. Pagi ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun kau berada, kau yang ada di rumah, kau sedang terbaring sakit, saya mau katakan pagi hari ini bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam iman percaya kita kepada Tuhan, percaya kita tidak akan pernah sia-sia. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab kita adalah Allah yang luar biasa. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, katakan haleluya. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Dia, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Sebab Allah kita Allah yang sangat baik. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Mari angkat tanganmu pagi ini, angkat suaramu, naikkan ucapan syukur bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi hidup kami pagi ini Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya angkat hatimu, angkat hatimu, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib dengan segenap hati kami Tuhan. Pagi ini kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau, yaitu hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari buka hatimu lebih lagi Saudara. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, Allah yang luar biasa. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Di
angkat suaramu, katakan ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanmu, tak pernah ku ragu. Tetap menyembah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan, Tak pernah ku ragu. tak pernah ku ragu. Haleluya. Ku tetap menyembah, Yesus. apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Kau melihat setiap kerinduan hati kami pagi ini Tuhan. Kami angkat suara kami. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat Saat badai menerpa hidupku. di dalammu, Di dalammu aku tenang, sebab janjimu ya dan amin, setia. kasihmu setia. Oleh sebab itu pagi hari ini kami nyatakan Tuhan, haleluya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Tetap menyembah, Tetap menyembah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku mari tetap sekali lagi katakan ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan, Tak pernah ku ragu. tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah, Worship you Lord. apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Mari dengan sehati sepakat angkat suaramu lebih katakan ku tetap percaya. Tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Tetap Ku menyembah, tetap menyembah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah sekali lagi katakan ku tetap percaya. tetap percaya. Haleluya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku Mari tetap angkat tanganmu kepada percaya. Allah. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah. Kami rindu menyembahmu Tuhan. Apapun yang Apapun yang terjadi terjadi dalam kehidupan di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap biarkan keyboard saja, percaya. biarkan musik zaman angkat tanganmu kepada Allah. Ku tetap percaya.
pribadi lepas pribadi pagi hari ini, angkat suaramu sembah Dia. Kau yang rindu berdoa, angkat doa-doamu di dalam hadapan Allah. Kau yang letih lesu berbeban berat, angkat imanmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kami pegang teguh janji. We worship you, Lord. Kami tetap percaya janji. Engkau baik. Engkau baik. Mari lebih lagi dengan segenap hati sembah Dia. Sembah Dia di dalam mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh. kami kuat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Kami sanggup melakukan segala perjalanan dalam hadirat-Mu. Di dalam kekuatan kuasa rencanamu untuk kemuliaan. Mari lebih lagi angkat imanmu, katakan Mengiringku seumur hidupku, seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi dengan sehati semangat. Angkat suaramu, katakan kepada Dia. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami Tuhan, Pikiranku, kehendak kami Tuhan, kehendakku, kami serahkan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. bukan takut bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan, Katakan untuk kemuliaan-Mu. untuk kemuliaan, untuk kemuliaan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tiada Allah yang dahsyat selain Engkau Tuhan. Tiada Tuhan yang dahsyat selain Engkau Yesus. Kau Allah yang layak diagungkan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari buka tanganmu, angkat wajahmu kepada Allah, saudara. Mari buka tanganmu, angkat wajahmu kepada Allah. Terus hatimu menyembah Dia Allah yang dahsyat. Terus hatimu menyembah Dia Allah yang luar biasa. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Kau Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Amin, haleluya. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Kau Tuhan, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Agungkan, muliakan nama-Nya. Yesus Raja, Haleluya. Dia berkuasa dan layak disembah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia Allah yang dahsyat. Nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana.
duduk di tanah. Kau dahsyat, kau ajaib. Aku muliakan dan beragungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yang percaya berikan tepuk tangan lebih lagi, katakan Karena warna-warna nama Tuhan, Bosindara Batana Masih. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Dia Allah yang luar biasa. Saudara, pagi hari saya mau katakan apapun masalah dalam kehidupan kita, tetap percaya. Karena Allah turut bekerja Amin. mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang percaya. Berikan tepuk tangan lebih lagi, katakan. Mari pagi hari dengan segenap hati kita menari menyanyi begini. Bersama kata Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Bersama kami sebab Dia baik. Tuhan tangan memuji Dia. amin, haleluya. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yang percaya Allah kita baik, katakan amin. Dengan iman bersama katakan. Turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Saat lewati lembah dan gunung, Lewati gunung dan lembah, haleluya. takut bahaya. Amin, kami percaya Tuhan. Ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Bersama katakan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Kau baik Tuhan. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Mari baik. tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Allah kita. Bersenandung bagi Dia. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Kau baik Tuhan. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Haleluya. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya Tuhan. Untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Sambil mengangkat tanganmu katakan. selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia Allah
Saudara, sangat banyak yang percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Dia yang berperang menggantikan setiap saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi bagi dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kau yang di rumah berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari bangkitkan setiap iman percaya kita kepada Allah. Kau Allah yang dahsyat. God is on before us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi dia Allah yang luar biasa. Bangkitkan iman percaya kita. God is right before us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. amin. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Mari kita di rumah bersama katakan. I will live, I will not die. Resurrection's power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying Carrying our burdens, covering our sin. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Yang percaya angkat tanganmu katakan. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. God is here, and I am here in Jesus' name. Pagi hari ini sebab banyak yang percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Kau yang percaya Allah kita dahsyat katakan haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia Allah yang luar biasa. Kau dahsyat Tuhan. Kau ajaib Yesus. Kau berperang menggantikan kami Tuhan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it Bersama. out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Lebih keras lagi katakan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of
hanya di dalam nama Yesus, kami percaya segala sakit penyakit, segala beban, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis apapun wabah yang terjadi dalam kehidupan kami perkatakan di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Kami percaya kemenangan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus kami berharap hanya kepadamu. Kami diam tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari buka tanganmu di hadapan Allah. Terus naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Lagi katakan Bapakku datang. Bapakku datang Menyembahmu Tuhan. menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh Kau dahsyat, Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Namamu besar dan ajaib. Namamu mulia Tuhan. Sebentar kami rindu kami mendengarkan firman-Mu. Mari buka hati kami Tuhan. Kami mau buka hidup kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tertanam kuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kau yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik lagi. Haleluya. Haleluya. Jemaat The Messenger, jemaat pembawa kabar baik. Hari Minggu awal bulan Mei ini, firman Tuhan dan juga kesempatan menerima perjamuan kudus. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa agar setiap kebenaran firman Tuhan menjadi satu pengharapan, menjadi satu kekuatan bagi kita semuanya, sehingga hari-hari ke depan kita bisa tetap semangat, tetap sepakat,
dan tetap sehati di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi mengucap syukur, saatnya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya saat tadi kami memuji menyembah Tuhan bersorak-sorai, bersuka cita, maka roh, jiwa dan tubuh kami terus dikuatkan. Dan saatnya firman Tuhan juga menguatkan kami, membentuk kami, agar roh, jiwa dan tubuh kami semakin baik, semakin berkenan, dan semakin sempurna di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penuh rasa syukur di awal bulan Mei ini dengan berkat dalam satu nama yang ajaib yang di dalamnya keselamatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di awal bulan Mei ini 2020 tentunya di tengah-tengah stay at home. Pemerintah memberikan satu protokoler buat kita untuk segera memutus mata rantai paparan pandemi COVID-19 ini. Nah, kita semuanya diminta untuk stay at home, mengurangi ruang gerak kita di luar sana. Bahkan stay at home ini, tinggal di rumah ini bisa kita pakai sebagai gereja Tuhan dengan meresponi ibadah di rumah. Ya, selain bekerja di rumah, sekolah di rumah, kita pun juga sama, ibadah di rumah. Saya mulai mengingat-ingat kembali, saya mulai merenungkan kembali saudara, ketika gereja Tuhan di mana kita ada, GBI, di bawah pembinaan Gembala Pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, ketika gereja ini dibangun, maka ada pesan yang khusus, pesan Rema, yaitu tentang pemulihan Pondok Daud. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Ya, saya akan bacakan lebih dahulu Kisah Para Rasul 15, ayat 16, ayat 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya setiap orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Haleluya. Visi gereja Tuhan secara Rema diberikan kepada Gembala Pembina kita, yaitu membangun kembali Pondok Daud yang telah runtuh. Sebuah istilah yang diberikan kepada Gembala Pembina kita, yaitu membangun kembali kehidupan jemaat pribadi pas pribadi, yaitu sikap doa, pujian, dan penyembahan. Dan ini mulai dibangun dalam gereja Tuhan. 30 tahun saudara kurang lebih. Dan kita yang ada di dalamnya pun mulai dalam suasana ibadah kita setiap hari Minggu. Kita mulai berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam roh, dalam kebenaran. Dan kita melihat jemaat yang terus dibangun, dipulihkan, jemaat yang bertumbuh dan berkembang, dan kita ada sampai hari ini. Ya. Dan ayat 17 mengingatkan, maka akan ada banyak orang mulai mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah pun akan datang kepada Tuhan, disebut miliknya Tuhan. Dan Tuhan telah melakukannya. Lewat pemulihan Pondok Daud, doa, pujian, penyembahan, pemulihan gereja terjadi, lawatan Tuhan terjadi, jemaat bertumbuh dan diberkati. Haleluya, dan kita ada sampai hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berketepatan dengan pandemi ini dan stay at home diterapkan. Kita semua diminta ibadah di rumah dan bukan cuma hari Minggu. Saya melihat jemaat Tuhan kita semuanya bahkan sepertinya setiap hari. Kalau kita melihat secara online di medsos, gereja lain, hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga mulai menyampaikan secara online. Lalu di rumah-rumah kita melihat orang-orang percaya mulai membangun kembali hidup rumah tangganya, suami, istri, anak-anak, membangun mezbah di hadapan Tuhan.
Saya bersyukur untuk satu hal yang baik ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan, ada pertumbuhan rohani yang membaik. Bahkan ada satu survei membuktikan bahwa lewat masa-masa sulit ini, maka semangat orang datang kepada Tuhan dan memberitakan kabar baik. We are the messenger. Kita pembawa kabar baik. Mereka mulai aktif memberitakan kabar baik. Di dalam Yesus ada perlindungan yang sempurna. Pemulihan Pondok Daud. Awalnya kita berpikir bahwa situasi atau suasana yang dibangun memulihkan doa, pujian, penyembahan hanya di gereja di waktu hari Minggu, saudara. Tapi hari-hari ini survei membuktikan bahwa sekarang di rumah-rumah keluarga-keluarga mulai membangun. Dalam stay at home-nya mereka mulai membangun Pondok Daud. Mereka punya banyak waktu, kita punya banyak waktu untuk memuji, menyembah, berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan berpuasa bersama-sama. Ya, satu kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita meresponi dengan baik dan benar. Pemulihan Pondok Daud sekarang bukan hanya menjadi warna di dalam gereja di waktu hari Minggu atau di menara doa. Tapi sekarang sudah menjadi warna dari rumah ke rumah. Ketika si tipu daya, si jahat, si iblis, saudara, dia membuat ini semua masalah, ya, sakit, penyakit, membuat distancing, membuat kita dibatasi dan gereja ditutup. Tapi ternyata waktu pintu gereja ditutup, maka pintu rumah terbuka di mana-mana. Di mana ada rumah dan orang percaya di sana, mereka boleh membangun hubungannya dengan Tuhan. Haleluya. Roma 8:28. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya percaya hari-hari ini sadar nggak sadar, saudara, kita yang sungguh-sungguh masuk dalam keintiman di dalam Tuhan, dari rumah ke rumah bersama dengan keluarga, maka pemulihan Pondok Daud ini sedang terjadi. Ada satu kisah yang menarik, yang luar biasa, saudara. Kisah Rasul 16. Maka di sana diceritakan, ya, nanti jemaat Tuhan selesai ibadah ini bisa membaca kembali secara lengkap Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 40. Ya, Kisah Rasul 16 dikatakan bagaimana dua murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan Silas. Paulus dan Silas, oleh karena kebenaran firman Tuhan, mereka ditangkap. Waktu memberitakan kabar baik, mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Ya, seperti keadaan kita hari-hari ini, saudara. Kita sepertinya terpenjara di rumah saja, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ya, belajar di rumah, semua dari rumah, ibadah pun di rumah. Saudara, dalam kehidupan ini kita nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terpikirkan ada situasi pandemi seperti ini, saudara. Tapi ini sebuah kenyataan. Tentunya kita harus mengikuti protap pemerintah ini. Kita harus taat supaya paparan ini segera selesai, ya, sehingga bulan-bulan ke depan kita bisa langsung bersama-sama lagi di rumah Tuhan. Belajar dari Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Paulus dan Silas ketika dia harus stay agile, harus tinggal dalam penjara bawah tanah, saudara, di sana, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami kelepasan dengan mujizat yang luar biasa. Tapi kita lihat prosesnya, saudara. Sebelum Tuhan melawat, Tuhan menolong, Tuhan melepaskan dan memerdekakan Rasul Paulus dan Rasul Silas, saudara, mujizat terjadi. Tapi kita lihat, diawali dengan sebuah
respon atas penderitaannya dengan benar. Respon yang baik, respon yang benar. Di ayat 25 saudara, dikatakan di tengah-tengah masalahnya, di tengah-tengah di mana Paulus dan Silas mereka dibelenggu, dipasung, ya, mengalami distancing, dijauhkan dari sosialnya, tidak boleh bertemu dengan orang lain. Respon mereka adalah dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan, ya, mereka. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah dalam penjara, tengah malam saudara, ada keputusan yang saya mau katakan keputusan yang tepat, karena tidak ada yang lain. Paulus dan Silas hanya berdoa memuji menyembah Tuhan. Mereka mulai membangun pondok Daud. Mereka tidak tahu imannya runtuh, pengharapannya runtuh. Mereka tidak mau dikuasai oleh ketakutan dan kegentarannya. Paulus dan Silas menetapkan hati, mari kita membangun pondok Daud. Mari kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Mari kita bangun mesbah keluarga. Haleluya. Saudara, kalaupun kita menggerutu, kalaupun kita bersungut-sungut dalam masa-masa stay at home seperti ini, saudara, tidak akan menghasilkan dampak apapun juga. Situasinya akan tetap sulit, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Kenapa harus menambah lagi dengan hati yang gundah, hati yang menjadi kehilangan damai sejahtera? Mari sebagai orang percaya, ketika Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, ambil sebuah respon yang baik. Banyak cerita dalam Alkitab, mereka yang dilawat Tuhan, mereka yang ditolong Tuhan, mereka yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka mengambil respon yang positif, respon yang baik. Kembali kepada Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka di penjara, mereka mengambil sikap untuk tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Maka ayat selanjutnya terjadilah lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, hal inilah yang harus kita jaga. Mujizat itu pasti terjadi buat kita semuanya. Haleluya. Kita ambil sikap memilih jalan yang lebih baik, seperti Paulus dan Silas. Doa pujian penyembahan kepada Allah adalah satu sikap. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan Juru Selamat kita. Bukan kepada hal-hal yang sedang tergoncang hari-hari. Kalau hari-hari ini kita hanya menyerahkan kepada dunia dengan situasi dan kondisinya akan tergoncang. Bahkan dikatakan langit dan bumi akan lenyap. Dengar, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Sebab itu mari aku berserah ya Tuhan. Aku berserah ya Tuhan pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Ketika Paulus dan Silas berserah kepada Tuhan, maka hal yang baik itu terjadi. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, masalah kehidupan kita mungkin tetap ada. Bahkan masa-masa distancing ini saudara, mungkin bulan Mei, mungkin bulan Juni masih ada. Tapi waktu kita berserah kepada Tuhan, dan waktu kita meresponi firman Tuhan dengan baik dan benar, kita akan melihat pada akhirnya semuanya mendatangkan kebaikan. Percayalah, itu adalah perlindungan kita. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
jadilah perlindungan kita. Haleluya. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, adalah doa pujian penyembahan mesbah keluarga, membangun pondok Daud. Ayat 26, di sana terjadi mujizat. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Alkitab mencatat bahwa di tengah-tengah doa pujian penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas, Alkitab mencatat maka mujizat terjadi. Tiba-tiba terjadi gempa. Semua yang membelum mereka, rantai kayu semuanya terlepas. Bahkan pintu-pintu yang tertutup terbuka dengan luar biasa. Ada kemerdekaan, ada kelegaan. Tapi dengar baik, Tuhan mengizinkan dulu Paulus dan Silas mengalami menanti, menunggu, berdiam, dan mereka menaikkan doa, menaikkan pujian, penyembahan, memperkatakan firman dengan mazmur, dan tentunya saudara merenungkan segala kebaikan Tuhan. Lalu terjadilah mujizat itu. Ya, ada satu pelajaran yang baik buat kita saudara, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Pelajaran rohani yang kita dapatkan adalah ketika ada persoalan, belenggu yang mengikat kita, ayo ambillah waktu, hadapi semuanya. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan menyerahkan kepada Tuhan. Ya saudara, masa-masa distancing sosial dan fisikal ini membuat kita juga sulit untuk bekerja. Banyak yang terdampak secara ekonominya, saudara. Mau gak mau, jiwa kita yang di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak bebas tentunya saudara, terbelenggu dalam penjara. Bahkan kita lihat yang terkena sakit pasien mungkin ya jumlahnya ratusan ribuan, tapi yang sehat secara jasmani tapi sakit secara jiwanya, rasa khawatir, cemas, gentar, paranoid, parno itu suaranya lebih banyak lagi, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Sebab itu Amsal mencatat, Amsal 4:53, ayo jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, disitulah terpancar kehidupan, disitulah letak kekuatan kita. Kita berkata, jadilah tenang, jangan gentar, jangan panik, jadilah tenang, supaya kau bisa dapat berdoa dan mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Kita lihat ayat 25, masalah, tapi ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Dan ayat 26, maka ketika Paulus dan Silas merespon dengan benar, maka Allah melakukan mujizatnya, kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, janji firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 4, Allah berjanji, aku hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Ya, Mazmur 22 ayat 4. Dia Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya. Di tengah-tengah kesulitan, masa-masa sulit ini saudara, waktu kita membangun mesbah keluarga, memulihkan pondok Daud dalam rumah tangga kita, saya percaya ketika Allah bertahta atas pujian penyembahan saudara, berarti Allah juga sedang bertahta dalam rumah tinggal kita masing-masing. Dan disitulah gereja Tuhan, disitulah kita orang percaya, dan disitulah kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jangan takut dan jangan gentar. Haleluya saudara. 2 Tawari 20. Ya. Ada beberapa ayat di situ. Kisah bagaimana Raja Yosafat dan pasukan.
Ya, 2 Tawarikh 20. Yosafat dengan tentaranya, pasukannya sedang menghadapi musuhnya. Dilihat musuhnya lebih kuat, lebih banyak. Sempat tertekan jiwa daripada Raja Yosafat. Tapi kemudian Tuhan berkata, naikkanlah doa pujian penyembahan. Dan ketika Yosafat dengan tentaranya menaikkan doa pujian penyembahan, lawatan Allah terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Sehingga di mana lembah di situ yang harusnya Yosafat mungkin ketakutan akan mengalami kekalahannya, justru disitulah letak kemenangannya. Sehingga dikatakan di situ ada lembah pujian. Karena Raja Yosafat dengan pasukan tentaranya, mereka menaikkan pujian bagi Allah dalam peperangannya. Dan Tuhan menolong mereka. Wow, biarlah sorak-sorai pujian kemenangan hari-hari ini saudara ada dalam rumah tangga kita semuanya. Ketika Tuhan izinkan kita ibadah di rumah, ya, stay at home, kita menaikkan doa pujian penyembahan mesbah di rumah-rumah. Percaya Tuhan hadir, Tuhan melindungi kita, dan percaya dan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Poin yang ketiga yang terakhir saudara, ternyata bukan hanya menguatkan pribadi kita, bukan hanya memberikan kemenangan, tapi juga ayat 30 dan ayat 33 dalam Kisah Para Rasul 16 tadi. Maka di sana saudara, di masa-masa sulit ketika di dalam rumah-rumah orang percaya ada mesbah pujian yang dinaikkan, ada pondok Daud yang dipulihkan. Maka ayat 33 saudara, dikatakan di sana terjadilah penuaian jiwa-jiwa. Ya, penuaian jiwa-jiwa. Ditulis demikian. Ia mengatakan mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada dalam rumahnya. Ya, puji Tuhan. Ayat 33 yang terakhir, pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh pilu mereka. Seketika itu juga, ya, kepala penjara itu dan keluarganya memberikan dirinya dibaptis karena percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, goalnya kita bukan sekedar kita diberkati, dipelihara Tuhan. Dalam masa-masa sulit kesukaran ini, betul kita minta perlindungan Tuhan buat kita. Betul kita minta pelihara Tuhan buat kehidupan kita. Tapi mari kita juga punya satu tugas tanggung jawab. Ingat panggilan kita. We are the messenger. Kita adalah pembawa kabar baik. Saat dimana di setiap rumah-rumah, di situ ada doa pujian penyembahan. Saya percaya pasti akan berdampak. Orang-orang sekitar kita akan melihat kita. Dia mendengar doa pujian penyembahan kita naikkan. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dan kita lihat ketika kepala penjara ketakutan, gentar. Tapi dia melihat Paulus dan Silas dalam kemuliaan Tuhan. Dia bertanya, apa yang saya lakukan? Paulus dan Silas berkata, datang kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Keselamatan terjadi. Kita berdoa saudara, ya, Barna Riset kalau nggak salah saya baca kemarin, seluruh dunia yang pada mulai sudah mulai meninggalkan berita kabar baik, yang mulai menjauh dari kabar keselamatan. Sekarang ini bahkan ada satu kitab Mazmur pasal 91. Dulu orang nggak mengerti, orang nggak terlalu memandang penting. Tapi sekarang ini di seluruh bumi, di seluruh dunia,
Orang mulai merenungkan kembali, membaca kembali Mazmur 91. Iya. Mungkin orang berkata, Pak, terpaksa. Ya, Tuhan turut bekerja. Terkadang manusia harus dipaksa, dipepet dengan masalahnya supaya ingat Tuhan. Saudara. Tapi pada akhirnya semuanya mendatangkan kebaikan. Injil, kebenaran, itu kembali didengar oleh mereka. Inilah saudara kesempatan dalam mesbah keluarga memulihkan pondok Daud dalam hidup kita, rumah-rumah kita. Bukan sekedar minta berkat Tuhan. Pakai hidup kita. Pakai mesbah keluarga kita. Menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Kesempatan memberikan kesaksian. Keselamatan yang terjadi. Karena Tuhan menyatakan pemeliharannya buat kita. Dan orang bisa melihat, benar orang itu di dalam Tuhan. Imannya menyelamatkan. Dan ingin kesaksian bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, izinkan saya menutup di dalam firman Tuhan, mengingatkan dalam firman Tuhan. 1 Tesalonika 5. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Tak bisa dikatakan demikian. 1 Tesalonika 5, 16-18. Bersukacitalah senantiasa. Singkat saja. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Memulihkan pondok Daud, membuat kita bersukacita. Ya, para dokter yang menangani pasien COVID, mereka mengatakan, sukacita, hati yang gembira adalah salah satu bagian yang penting untuk pemulihan dan kesembuhan. Berarti kita yang di rumah-rumah, ya saudara, yang sudah mulai merasa sakit mungkin secara jiwa, bosan, jenuh dan seterusnya. Dikatakan tadi, tetaplah bersukacita. Kan itulah kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan yang manjur. Saudara. Ayo kita nikmati, saudara. Banyak hal dapat kita lakukan dalam kebersamaan kita. Kalaupun harus terpaksa keluar, ya, maka sudah diberikan kesempatan. Masker, cuci tangan, jaga jarak, pulang rumah, bersih-bersih badan. Ya, ayo, bersukacita. Tetaplah berdoa. Doa adalah tanda iman kita hanya berharap pada Tuhan. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Artinya kita sungguh berserah. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku percaya pasti yang terbaik. Saudara, biarlah firman Tuhan di awal bulan Mei minggu pertama ini kekuatan bagi kita semua. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita berdoa. Buat kasih-Mu ya Bapa Surgawi.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan mengantar kami di awal bulan Mei minggu pertama. Membangun, memulihkan pondok Daud. Membangun mesbah dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami pakai masuk dalam pengenapan firman Tuhan, mengambil waktu bersama dengan keluarga di rumah di mana kami tinggal. Kami bangun mesbah kami, doa pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan, hamba berdoa, seperti Kau pernah menolong Tuhan, melakukan mujizat yang luar biasa. Ketika Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara, dalam kesulitan yang besar, mereka meresponi doa dan pujian penyembahan. Semalam-malaman mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan Kau Tuhan menolong dengan mujizat, kelegaan, kelepasan yang luar biasa. Maka biarlah Tuhan, pada waktu kami, gereja Tuhan, di dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing, mujizat pun terjadi. Pertolongan Tuhan juga terjadi. Perlindungan Tuhan terjadi. Pemeliharaan Tuhan juga terjadi. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jemaat yang Kau percayakan dalam pengembalaan GB Cinau dan GB Galumas Tuhan. Yang di utara, barat, selatan, timur yang ada di Kabupaten Karawang. Biarlah Tuhan Kau yang menggerakkan malaikat surga-Mu Tuhan. Berkemah, membentengi dan memakari jemaat-Mu. Tidak seorang pun Tuhan yang kena daripada tipu daya si iblis ini Bapa. Lindungi Tuhan, pagari Bapa. Damai sejahtera, kebenaran firman Allah, kelimpahan Tuhan. Jauhkan roh maut, jauhkan segala kuasa kutuk sakit penyakit. Di dalam nama Yesus yang adalah keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Yang tinggal di rumah atau yang terpaksa harus bekerja, hamba mohon Tuhan, lindungi, pagari, cukupkan, limpahkan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebagaimana Paulus dan Silas akhirnya, kesaksian hidupnya, mereka membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Kepala penjara, keluarganya, para tawanan-tawanan, mereka datang kepada Engkau Yesus. Jiwa-jiwa Tuhan. Demikian hamba berdoa bagi jemaat-Mu ini Tuhan dan kami semua. Bahwa kami bukan hanya sekedar minta berkat dan perlindungan-Mu Tuhan. Tapi lewat ini semua Tuhan, masa-masa kesulitan ini ya Tuhan, pakai kami gereja-Mu menjadi pembawa kabar baik. Menceritakan kebaikan Yesus Tuhan atas kami semua Bapa. Jadikan kami Tuhan terang-Mu, garam di tengah-tengah, terlebih bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami tetap mendatangkan damai dan sejahtera sukacita. Sebab itu Bapa, biarlah kami tetap bersukacita. Kami tetap berdoa dan kami tetap bersyukur. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau akan yang Kau kehendaki itulah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami akan terima perjamuan kudus. Roh, jiwa dan tubuh kami, siapkan kami, layakkan kami. Kami sambut perjamuan kudus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita telah dengar dan saatnya kita menerima perjamuan kudus. Satu hal yang luar biasa, kalau bulan April kemarin, Gembala pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikon Nyotora Harjo memimpin perjamuan kudus, maka minggu pertama di bulan Mei ini, perjamuan kudus kita akan dilayani oleh Ketua Umum GBI, Pendeta Dr. Rubin Ati. Mari kita siapkan roti dan anggur yang telah dipersiapkan di rumah-rumah dengan sikap hati yang benar, sungguh-sungguh
menerima perjamuan kudus, dan anak-anak yang belum akil balik 12 tahun lebih baik tidak ambil, tapi yang sudah akil balik, yang sungguh percaya, kita siapkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lampau. Dan kalau kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita akan disucikan oleh kuasa darahnya yang kudus. Perjamuan kudus juga mengingatkan bahwa kita sekarang harus selalu bersekutu dengan Kristus, pokok anggur yang benar, melekat intim dengan Dia. Dan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, bereskan dulu, ampuni dulu sebelum kita makan dari roti dan anggur ini. Dan kalau ada di antara saudara yang mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus sadar bahwa kita memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Artinya, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita dengan pakaian kudus seperti kain lenan halus yang berkenan kepada Dia. Mari kita siapkan roti dan anggur kita, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya bacakan terlebih dahulu firman dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang rela dikorbankan bagi kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk roti yang sudah Engkau berkati, yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biar kami sungguh percaya kepadamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami, biar roh kami selalu bersekutu juga dengan roh-Mu ya Tuhan. Setelah makan, kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apalagi pada hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan kuasa darah Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh minta agar Tuhan melindungi kita dengan urapannya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Biarlah Engkau lanjutkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam wabah COVID-19 ini, kami mohon proteksi Tuhan. Perlindungan-Mu juga atas bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami. Dari pemerintah pusat sampai di daerah. Dan biarlah Tuhan akan menolong dalam perekonomian. Sehingga kami selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Shalom jemaat pembawa kabar baik, bersuka cita di tengah-tengah masa-masa sukar, masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Tapi Tuhan turut bekerja sehingga renovasi gereja Tuhan GBI Cinango khususnya yang tadinya kami berpikir bagaimana harus menyelesaikan karena ada ibadah dan seterusnya. Tapi ternyata sekali lagi dalam satu pandangan positif bahwa ketika semuanya harus stay at home, maka kami punya kesempatan untuk merenovasi. Dan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ini, saudara bisa melihat pembangunan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami percaya kiranya ketika nanti di bawah waktu kita bisa bersama-sama, maka renovasi gereja telah selesai dan kita untuk sementara bisa kita pakai bersama-sama. Bersyukur karena para tukang semuanya, Pak Budi dan kawan-kawan semuanya boleh bahu-membahu dan tidak ada kecelakaan, semuanya lancar dicukupkan. Kan itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita bahagia mencatat, membangun rumah Tuhan mendatangkan berkat, dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan kelimpahan yang melimpah. Tuhan berkati, tetap semangat, tetap sepakat, tetap sehati. Mari kita tuntaskan pembangunan renovasi gereja Tuhan sampai sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan berkati, haleluya, amin. Ayo, jadi lama, berat ini. Luar biasa. Membangun rumah Tuhan sehat. Haleluya. Biarlah lambang daripada tubuh dan darah Yesus, berkat perjamuan kudus yang adalah kasih dan kuasa Tuhan itu ada pada kita. Saudara, kesempatan yang luar biasa ini, di awal bulan Mei ini kita mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Kita akan menabur, kita akan mengembalikan apa yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, persiapkan persembahan saudara, masukkan dalam amplop, lalu simpan dengan baik. Nanti pada waktu kesempatan sudah tiba kita kembali bersama-sama di rumah Tuhan, kita akan tabur bersama-sama. Ya. Tetapi bagi saudara yang ingin menabur transfer bank, silakan lihat di slide, sudah ada di sana. Dan saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Maliaki 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan mengharik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon di anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Engkau telah pelihara kami, Engkau telah memberkati kami, banyak hal dan sukacita. Dan apa yang kami mau tabur Tuhan, ada satu bentuk rasa syukur kami. Juga Tuhan, waktu kami mengembalikan perpuluhan, bila ini juga sebagai tanda iman dan rasa syukur kami. Bapa berdoa bagi jemaat-Mu, limpahkan berkat. Janji genapi Tuhan, firman. Dan kami pakai Tuhan, untuk pemeliharaan gedung gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menabur, dan segala perkara yang Tuhan telah tetapkan segala sesuatunya. Kami ucap syukur, kami berikan dengan sukacita, kami simpan lebih dulu Tuhan, maupun yang transfer bank, dan pada waktunya kami akan tabur bersama. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman sampai hari ini. Bersyukur, renovasi gereja GB Cinango terus berjalan. Tuhan cukupkan jemaat yang terus menabur, transfer bank, sehingga tukang yang bekerja pun semuanya sehat, tidak ada kecelakaan, material pun terkirim dengan baik. Mengucap syukur, dan saya percaya ketika tiba waktunya kita bisa bersama-sama kembali di rumah Tuhan, sudah bisa kita pakai walaupun secara sederhana lebih dahulu. Dan tentunya juga kita masih akan terus berbagi, ya, Satgas peduli pandemi ini buat jemaat, buat para pelayan Tuhan yang terpapar secara ekonomi, kita meringankan. Jadi setiap persembahan saudara kami kelola, kami pakai untuk renovasi, untuk peduli orang-orang yang kena, yang terdampak secara ekonomi. Maka menaburlah dengan penuh sukacita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Sebelum menutup dalam doa, saya akan terus mengajak saudara bahwa setiap malam dari keluarga Gang Bojong kami ada juga mesbah keluarga, ibadah di rumah. Anak-anak sekolah minggu juga kita berikan tayangan sekolah minggu dari rumah. Dan sekali lagi saudara, gunakan waktu-waktumu dengan baik hari-hari ini. Seperti anjuran pemerintah, jaga jarak, ya, dan juga yang terbaru adalah mari hidup lebih sederhana, karena pandemi ini bisa sebulan, bisa 2 bulan, entah sampai kapan kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita tetap berdoa akan mujizat Tuhan terjadi. Selesai masa pandemi, tentunya akan ada recovery atau pemulihan secara ekonomi. Nah, disitulah kita mulai belajar hidup. Apa yang kita butuhkan, yang kita dapatkan, kita mulai atur kembali supaya kita boleh tetap hidup, berjalan dengan segala kebutuhan, tercukupi dengan baik. Tuhan memberkati, kita bersyafaat. Bapa Surgawi mengucap syukur, mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Awal di bulan Mei, kami memulai melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau bulan demi bulan Tuhan pelihara kami sampai hari ini, kami percaya bulan-bulan ke depan pun Tuhan terus pelihara kami semua. Memberkati pemerintah kami Tuhan, memberkati aparat pemerintah semua Tuhan, bahkan Tuhan aparat keamanan negeri, kepolisian TNI, bahkan berdoa Tuhan, untuk para tim medis. Mereka sedang terus bekerja, melayani para pasien. Tuhan, Engkau lindungi dan pagari Bapa. Bersyukur juga Tuhan, buat para menteri yang mengatur keuangan ekonomi negara ini Tuhan. Biarlah juga pertolongan-Mu Tuhan, agar Indonesia selamat Tuhan. Dari sakit penyakit, dari krisis ekonomi, dan juga Tuhan keamanan politik bernegara ini. Mari memberkati Tuhan. Memberkati bangsa-bangsa yang sedang mengalami masa sulit. Memberkati Kabupaten Kerawang ini Tuhan. Berkati Satgas yang ditunjuk, agar Kerawang tetap aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyelesaikan ibadah kami. Secara sosial, secara fisikal kami distansi, kami mengalami pembatasan. Tapi hamba berdoa, biarlah kami gereja Tuhan, gembala pelayan Tuhan dan jemaat yang ada, tetap bersatu, berfellowship di dalam kasih Tuhan. Dan Bapa Surgawi, kami ucap syukur, jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama dengan keluargamu, suami istri anak-anak seisi rumah tangga yang mengikuti ibadah ini, angkatlah tangan. Kalau dalam keluarga, bergandeng tanganlah, sehati dan sehati dan sepakat. Berkat yang dari Allah Bapa,
kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah bersudahan, terlebih kuasa Roh Kudus yang terus mempersatukan kita dalam iman dan pengharapan kita, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Tetaplah berdoa dan bersukacita ada pada kita semuanya. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tetap semangat, tetap sepakat, tetap sehati. Tuhan memberkati kita semuanya. Engkau jemaat pembawa kabar baik. Haleluya.